Percayalah KPK, Kepala Suku Papua saja diberangus, apalagi hanya seorang mantan gubernur. Ditulis oleh Ruskan Angga Wirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Playing victim tampaknya akan menjadi senjata paling handal bagi capres yang satu ini. Seakan-akan dirinya sama dan senasib dengan Lula da Silva, Presiden Brasil, yakni menjadi korban kriminalisasi oleh pemerintahan yang kemudian menjadi lawan politiknya dalam Pilpres. Menariknya, Lula sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian statusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dia pun kembali menduduki kursi presiden yang pernah dinikmatinya di periode sebelumnya. Pertanyaannya, benarkah kasus Lula sama dengan Anies? Jika menggunakan pikiran waras, kita pasti melihatnya dari sudut pandang orang yang waras, yakni menggunakan cara hukum memperlakukan para pejabat korup, seperti juga KPK kerap menggunakannya bagi banyak pejabat publik. Kita bisa membandingkan nasib Lula da Silva dengan lunaknya hukum kita kepada para mantan penguasa. Soeharto salah satunya. Dia lolos dari jeratan hukum karena pertimbangan kemanusiaan meskipun bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya orang lain dan kroninya demikian kental. Jika Anies melihat kesamaan perlakuan hukum kita kepada Soeharto dengan yang akan dihadapinya, dia harus melakukan satu hal, yakni dipilih sebagai presiden melalui cara demokratis. Jika dalam kondisi saat ini dia menghendaki perlakuan seperti itu, tentu akan muncul komplain dari banyak gubernur yang juga dijadikan terdakwa. Bahkan diantaranya para menteri tidak luput dari proses serupa. Intinya Anies jangan bermimpi tentang kriminalisasi Presiden Lula da Silva, karena level dia tidak sekaliber Lula. Kita bahkan lebih melihatnya sebagai pejabat yang boleh disejajarkan dengan para koruptor yang dijebloskan KPK ke balik jeruji besi. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku akan menyelisik soal perencanaan awal penyelenggaraan Formula E. Berawal dari inisiatif seorang gubernur inilah, sesungguhnya proses perencanaan itu berawal. Menggunakan cara analitikal terhadap pola berpikir koruptif, KPK tentu bisa membidik Anies seperti juga berlaku kepada para pejabat publik lainnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berjalan sampai saat ini. Ia mengatakan bahwa prinsip kerja KPK tidak akan pernah terpengaruh dengan kekuasaan manapun, termasuk dalam menyelidiki dugaan korupsi Formula E itu. Karena pada prinsipnya kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Jadi KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Ujar Firly Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis dini hari 7 Desember 2022. Kita tunggu dengan sedikit gemas bahwa KPK akan menemukan dua kecukupan bukti permulaan agar tidak ada lagi anggapan Anies senasib dengan Lula da Silva. Bagaimana menurut Anda? Lukas NMB ditangkap KPK, AHY bungkam dan buzzer Partai Demokrat auto tiarap, Denny nyeletuk begini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Katakan tidak pada korupsi merupakan slogan yang begitu melekat pada Partai Demokrat kala itu. Slogan ini juga yang turut mengantarkan SBY terpilih jadi presiden 2 periode dan Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu 2009. Tapi sungguh sayang kalau pada akhirnya partai berlambang bintang pers itu tega mengkhianati slogan yang telah turut melambungkan namanya tersebut. Awalnya katakan tidak pada korupsi, setelah Partai Demokrat berkuasa berubah menjadi katakan tidak pada hal korupsi. Tidak tanggung-tanggung puluhan kader Partai Demokrat yang diciduk KPK lantaran korupsi itu, mulai dari ketua umumnya, ketua DPP, wasekjen, bendahara umum, anggota Dewan Pembina, menteri, anggota DPR hingga kepala daerah dari partai berwarna biru tersebut ada yang korupsi. Mirisnya Andi Malarangeng yang notabene koruptor Hambalang malah ditarik lagi ke Partai Demokrat dengan diberi jabatan sebagai sekretaris majelis tinggi partai. Ngeri. Ngomongnya katakan tidak pada korupsi tapi malah menjadikan koruptor sebagai pengurus partai. Nah, lucunya di tahun 2022 lalu masih ada juga kader Partai Demokrat yang korupsi. Di antaranya adalah Abdul Ghafur Masud.
Ex-Bupati Penajam Pasar Utara itu ditangkap KPK pada Januari 2022 yang disebut menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah terkait perizinan dan proyek di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Hingga pada Oktober 2022 ia divonis 5,5 tahun penjara. Cadas. Kader Demokrat lainnya yang turut korupsi sebelum permainan lato-lato menyerang negara api adalah Nur Afifah Balkis. Hebatnya si Nur ini melakukan korupsi tersebut di saat usianya masih 24 tahun. Masih muda banget. Kalau Jaya Suprana tahu akan hal ini, bisa jadi dia bakal dapat rekor muri sebagai koruptor termuda. Karena koruptor itu biasanya usianya di atas 50-an tahun, sedangkan yang ini belum juga sampai setengah dari itu. Jadi kader Demokrat yang punya kasus bisa dibilang cukup beragam. Ada yang berasal dari kalangan koruptor, yakni Andi Malarangeng, ada yang mantan pecandu narkoba. Dia adalah Kepala Bapilu Partai Demokrat saat ini, Andi Arief. Ada yang tidak pernah mendaki tapi kerjanya turun gunung terus setiap anaknya ada masalah, yakni SBY. Dan ada juga yang jadi tukang nyinyir di Twitter padahal aslinya gagap tampil di TV, yakni Cipta Pancalaksana. Termasuk yang lagi viral, ada kader Demokrat pengecut yakni Lukas NMB. Jadi Gubernur Papua itu awalnya menerima suap sebesar 1 miliar rupiah terkait proyek infrastruktur di Papua. Hingga pada 22 September 2022 silam ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, saat hendak menjemputnya, KPK kala itu mengalami kesulitan karena si Lukas ini mengerahkan massa pendukungnya. Khawatir terjadi apa-apa, lembaga yang dipimpin oleh Firly Bahuri tersebut pun akhirnya mengulur waktu. Bahkan untuk memeriksa ex-ketua DPD Partai Demokrat Papua itu sampai-sampai penyidik KPK dibikin repot, yakni harus datang ke Papua. Berbeda dengan koruptor lainnya yang selalu diperiksa di gedung KPK. Banyak orang nyinyirin KPK kala itu dengan mengatakan lembaga penegak hukum kok takut sama koruptor. Tapi bukan KPK namanya kalau tidak panjang akal, jangankan cuma Lukas NMB. Setnov saja yang dikenal licin seperti pelut serta punya jaringan yang luas dan materi yang berlimpah, tetap saja meringkuk di ruang tahanan karena terbukti korupsi. Dan tidak hanya dia seorang loh ketua partai yang berhasil diciduk KPK karena korupsi. Selain itu ada juga Lutfi Hasan Ishak, ex-presiden PKS, Roma Hurmuzi dan Surya Dharma, ex-ketum PPP, dan Anas Urbaningrum, ex-ketum Partai Demokrat. Artinya apa? Lembaga anti korupsi ini telah teruji. Terakhir, pasca kasus Lukas NMB Adem Ayem, tiba-tiba muncul berita ia ditangkap KPK. Anak buah AHY itu diciduk di sebuah restoran di Jayapura. Tidak menunggu waktu lama, Lukas pun langsung diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa dan ditahan. Mak jelek. Itulah, jadi orang jangan merasa paling hebat, mentang-mentang jadi penguasa gak mau taat hukum, ujung-ujungnya kan jadi penghuni penjara juga. Melihat hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB di Papua. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 10 Januari 2023. Akhirnya, tepuk tangan untuk @kpk_RI, ujar Denny Siregar dikutip Newsworthy. Lantas, apa tanggapan AHY dengan ditangkapnya Lukas NMB itu? Sampai sekarang belum ada Ferguson, silahkan cek di Google kalau tidak percaya. Bisa jadi dia lagi konsultasi dulu sama bapaknya terkait pernyataan yang akan disampaikan, biar gak salah ucap gitu. Begitupun dengan bazar Partai Demokrat yang sebelumnya sibuk nyinyirin kasus Harun Masiku. Sekarang mereka malah lagi tiarap berjamaah. Semoga Om AHY gak sampai melakukan playing victim segala nantinya dengan mengatakan KPK berencana menggagalkan dirinya jadi cawapres Anies. Bagaimana menurut Anda?